Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas komunikasi, kehumasan, dan keprotokoleran bersama saya, dosen pengampu mata kuliah ini, Jovanska Kisti Adinda FA SAPMKP. Dan hari ini saya akan membahas terkait dengan teori dalam komunikasi. Yuk kita simak. Oke, hari ini kita akan mulai dengan yang namanya komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi dengan menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator. Komunikasi intrapersonal merupakan cara individu dalam memproses simbolik dari suatu pesan di mana seorang individu menjadi pengirim dan penerima pesan tersebut, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal. Terdapat tiga elemen utama yang menggambarkan komunikasi intrapersonal. Pertama adalah persepsi, yaitu adalah pandangan kita terhadap diri sendiri. Metapersepsi merupakan pandangan orang lain terhadap kita. Meta-metapersepsi merupakan pandangan kita terhadap pandangan orang lain terhadap kita. Jadi kalau teman-teman lihat ada meta-metapersepsi. Itu merupakan bagaimana kita menerima atau feedback dari diri kita ketika kita mendapatkan feedback dari orang lain. Jadi double feedback gitu ya. Oke, kemudian adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Pada dasarnya, komunikasi kelompok mempelajari pola-pola interaksi antar individu dengan titik berat tertentu. Misalnya, pengambilan keputusan. Hal ini bisa terjadi karena adanya keyakinan bahwa pengambilan keputusan pribadi berbeda dengan pengambilan keputusan yang harus dibuat secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Dalam komunikasi kelompok terdapat 4 elemen utama yang ada di dalam dimensi komunikasi kelompok. Yang pertama adalah tatap muka. Tatap muka, setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar anggota lainnya dan juga harus mengatur umpan balik secara verbal maupun nonverbal dari setiap anggotanya. Makna tatap muka berkaitan erat dengan adanya interaksi di antara semua atau anggota kelompok. Partisipan. Jumlah partisipan di dalam komunikasi kelompok haruslah 2 sampai 20 orang. Kenapa sih disarankan untuk tidak lebih daripada 20 orang? Agar komunikasi di dalam kelompok tetap terjalin dengan baik karena makin banyak orang biasanya noise yang terdapat di dalam suatu komunikasi itu terjadi. Nah, jika lebih dari 20 orang juga, maka biasanya setiap kelompok kemampuan melihat dan mendengar anggota lainnya menjadi berkurang karena terganggu ya tadi noise tadi, sehingga nantinya kurang tepat jika dikatakan komunikasi kelompok, itu lebih kepada komunikasi massa. Nah, maksud dan tujuan. Nah, ini disatuin ya antara yang ketiga dan keempat. Tujuan dan maksud dari sebuah kelompok akan memberikan beberapa tipe identitas kelompok. Tipe identitas kelompok tersebut dibagi berdasarkan tujuan kelompoknya masing-masing. Nah, ini tuh dibagi jadi 3 ya. Misalnya, kelompok tersebut memang dibuat untuk berbagi informasi. Artinya, komunikasi yang dilakukan guna menanamkan pengetahuan akan terjalin di dalam komunikasi kelompok yang ingin berbagi informasi. Kemudian adalah pemeliharaan diri. Artinya, memusatkan perhatian kepada anggota kelompok. Tindak komunikasi yang dihasilkan adalah kepuasan kebutuhan pribadi, kepuasan kebutuhan kolektif atau kelompok, bahkan kelangsungan hidup dari kelompok itu sendiri. Yang kemudian adalah ada pemecahan masalah. Artinya melibatkan sebuah keputusan untuk mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Pemecahan masalah biasanya sangat intens di dalam diskusi atau komunikasi kelompok itu sendiri, karena memang tujuannya adalah untuk mengurai dan menghadapi sebuah masalah. Itu ya, kemudian ada beberapa elemen-elemen yang ada di dalam komunikasi kelompok. Kemudian kita lanjutkan kepada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, surat kabar dan majalah, atau elektronik, radio, televisi, yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditunjukkan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Nah, di dalam komunikasi massa ada beberapa teori.
Yang pertama akan kita bahas adalah teori stimulus respon. Pada dasarnya merupakan prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, seseorang dapat menjelaskan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi audiensnya itu sendiri. Elemen-elemen dalam teori ini yang pertama adalah pesan stimulus, kemudian adalah seorang penerima atau receivernya siapa, dan kemudian efek atau responnya seperti apa. Dalam masyarakat atau dalam mass communication, prinsip stimulus dan respon ini mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh media dan distribusikan secara sistematis dalam skala yang luas. Kemudian ada teori dependensi. Teori ini memprediksikan bahwa halayak tergantung kepada informasi yang berasal dari media massa dalam rangka memenuhi kebutuhan halayak yang bersangkutan, serta mencapai tujuan tertentu dari proses konsumsi media massa. Namun perlu digarisbawahi sebenarnya bahwa banyak halayak yang tidak memiliki ketergantungan pada media massa juga. Jadi sebenarnya ada yang ketergantungan banget dan ada yang tidak ketergantungan pada teori dependensi ini. Kemudian kita lihat ada cultural imperialism theory. Teori ini menjelaskan bahwa biasanya eh, bangsa Barat atau Eropa mendominasi media hampir di seluruh bagian dunia karena merasa bahwa bangsa Barat ataupun bangsa Eropa ataupun bangsa Amerika merupakan peradaban manusia yang paling cepat berkembang dan yang paling up to date ya untuk diketahui gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang justru concern atau misalnya melihat titik beratnya kepada bangsa-bangsa Barat ataupun Eropa ini. Nah, kemudian karena merasa hampir berpengaruh sangat kuat terhadap keberlangsungan hidup, negara-negara yang belum atau sedang berkembang akhirnya menjadi tidak punya daya untuk membuat atau mengkerangkakan atau membuat opini publik. Nah, jadi akhirnya ada negara-negara yang menetapkan pandangan-pandangan mereka atas kondisi budaya lokal sehingga budaya-budaya lokal makin terlihat dan akhirnya tidak terlalu ikut ke dalam teori imperialism teori ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada teori use and gratification atau kegunakan dan kepuasan. Teori ini mengatakan bahwa untuk penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usahanya memenuhi kebutuhan. Artinya, pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Biasanya dalam suatu negara banyak pilihan mau mengakses informasi atau komunikasi dari mana. Nah, teori uses and gratification ini adalah tergantung kepada kebutuhan audiensnya itu sendiri. Jadi memang mau dicari di mana nih informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap informasi apa yang dibutuhkan masyarakat dan masyarakat akan mencari tahu sesuai dengan sumber yang memang mereka inginkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu kalau misalnya kita balik lagi ke pertemuan-pertemuan awal, saya sudah menjelaskan nih terkait dengan teori komunikasi sederhana menurut para ahli, tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya teman-teman lupa bahwa, komunikasi itu secara umum kan diartikan sebagai suatu bentuk penyampaian informasi, bisa berupa pesan, gagasan, ide yang bersumber dari salah satu pihak. Lalu sebenarnya, kenapa sih bisa ada kesalahan eee, pesan yang sampai dalam, sebuah komunikasi. Nah, itu berarti ada noise ya di dalamnya gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat juga bahwa elemen-elemen dalam komunikasi itu ada sumber atau source, kemudian pengirim atau sender, saluran atau channel, penerima atau receiver, tujuan atau destination, pesan atau message, dan tanggapan atau feedback.
Nah, itulah ya biasanya dan yang ada di dalam sebuah proses komunikasi. Kemudian juga kita punya jenis-jenis dari komunikasi. Jenis-jenis dari komunikasi itu ada komunikasi secara lisan, kemudian komunikasi secara tulisan, ada komunikasi langsung, dan ada komunikasi tidak langsung. Nah, teman-teman sendiri pasti tahu ya kalau misalnya biasanya saat ini apalagi kita sudah menggunakan media sosial, banyak sekali teori-teori komunikasi yang memang berkaitan dengan komunikasi, secara visual, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan teori-teori komunikasi menurut para ahli. Ini, sedikit, menambahkan, informasi terkait hal tersebut ya. Yang pertama adalah, teori jarum suntik atau hipodermik. Nah, teori hipodermik juga dikenal sebagai sebutan magic bullet atau stimulus response theory. Mengapa disebut, sebagai jarum hipodermik? Karena teori ini terkesan seakan-akan para audiens dapat ditundukkan dengan pemberian informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media. Sebagaimana juga diibaratkan obat yang disimpan dan disebar dalam seluruh tubuh melalui jarum suntik. Kemudian ada teori pengembangan atau cultivation theory. Teori pengembangan ini disebut juga oleh Profesor George Gardner di pertengahan tahun 1960-an, ia memulai sebuah proyek penelitian dengan indikatornya itu adalah budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Dan teori kultivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana penonton bisa belajar mengenai masyarakat dan juga kultur lingkungannya. Maka dari itu, dari teori ini melihat apakah suatu media bisa mengubah cara pandang dan cara hidup seseorang. Seperti itu. Dan dalam sederhananya, apakah sebuah media komunikasi dapat mengubah opini ya, opini dari seseorang, seperti itu. Kemudian ada teori persamaan media atau media equation theory. Teori persamaan media atau disebut juga dengan media equation theory ini ingin menjawab permasalahan kenapa orang secara tidak sadar bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media. Seolah-olah media itu juga manusia. Seringkali ya teman-teman ya. Misalnya kita baca atau nge-scroll nih di media sosial media, kemudian teman-teman melihat sebuah berita dan merespon berita tersebut gitu ya tanpa tanpa sadar. Nah, hal inilah, yang disebut di dalam teori persamaan media. Media dapat menjadi lawan bicara seseorang seperti komunikasi intrapersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi tatap muka, seperti itu. Kemudian juga ada teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Teori spiral keheningan yang dicetuskan oleh Elizabeth Noel Neumann menganggap bahwa suara minoritas sulit untuk diterima oleh media, sehingga hal itu menyebabkan kelompok minoritas ini harus menyembunyikan pendapat atau pandangan mereka saat berada dalam kelompok mayoritas. Seseorang yang berpikir bahwa mereka adalah orang minoritas akan menekan pandangannya karena merasa bahwa tidak akan didengar oleh suara mayoritas. Itulah beberapa teori. Baik teman-teman semua, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait beberapa teori menurut para ahli. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman terkait dasar-dasar teori komunikasi. Apalagi teori komunikasi massa yang akan mungkin teman-teman dapatkan dan akan sering diimplementasikan dalam kegiatan aktivitas kehumasan di pemerintahan ataupun keprotokoleran tentunya. Nah, sampai bertemu di video-video selanjutnya membahas terkait dengan kehumasan, komunikasi, kehumasan, dan keprotokoleran. Saya mundur diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.